Oke, silakan dimulai. Sudah kedengaran ya, Pak ya? Sudah record ya, Pak ya? Sudah record. Saya lihat sudah. Oh ya, sudah record. Ya udah. Baik teman-teman semuanya, kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi penerapan New Public Management di negara Indonesia dan Singapura. New Public Management adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. Konsep New Public Management muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di negara Inggris dan Selandia Baru. New Public Management (NPM) menjadi populer di awal tahun 1990-an tatkala diadopsi oleh administrasi Clinton di Amerika Serikat. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma New Public Management ini. Konsep dasar New Public Management. Konsep Reinventing Government-nya menyarankan untuk menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harusnya lebih menggunakan cara steering atau mengarahkan daripada rowing atau mengayuh, dan cara steering tersebut pemerintah tidak lagi bekerja memberikan pelayanan publik secara langsung, melainkan diserahkan kepada masyarakat dan mekanisme pasar, sehingga akhirnya peran negara hanya sebagai katalisator penyelenggaraan urusan publik saja. Keunggulan New Public Management dalam model pemerintahan entrepreneur, pemerintahan dan birokrasi bertindak mengarahkan masyarakat dan tidak sekedar mengurusi semua bidang kemasyarakatan, tetapi melakukan pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya melayani masyarakat. Dua, membuka kompetisi dan persaingan dalam sebuah proses pemberian pelayanan yang terbaik dan bukan memonopoli usaha. 3, bekerja digerakkan oleh misi dan bukan pada aturan-aturan yang dibuat oleh para birokrat. 4, pemerintahan wirausaha pendanaan dan tidak hanya menggunakan anggaran dari negara untuk membiayai pekerjaan yang ada. Selanjutnya, pekerja dikendalikan oleh warga negara, pembayar pajak dan bukan pada aturan sepihak birokrat. Yang kedua, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil dan bukan pada masukan. Selanjutnya, pemerintahan yang antisipatif, menjalankan prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati permasalahan.
melibatkan kerja dan pengawasan kelompok, per grup, dan bukan hanya pada kerja individu atau pengawasan atasan. Lebih cepat memperhatikan keinginan pasar publik ketimbang keinginan organisasi yang ada, pemerintah yang berorientasi pelanggan. Implementasi penerapan New Public Management di Indonesia. NPM atau New Public Management di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam perkembangannya, sampai sekarang pelaksanaan New Public Management pada organisasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif yang berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah. Sebagai contoh implementasi penerapannya yakni NPM terhadap penyusunan anggaran, paradigma New Public Management di sektor publik berpengaruh pada perubahan sistem anggaran dari model tradisional menjadi anggaran yang berbasis kinerja performance budget. Implementasi penerapan New Public Management di Singapura. Negara ini memiliki keadaan ekonomi, politik, dan sosial khususnya berada di balik kesuksesan penerapan reformasi NPM. Singapura adalah negara kecil dalam ukuran dibandingkan dengan banyak negara Asia lainnya, dan ini adalah faktor pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat agar mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah ini. Dengan demikian, pemerintah menempatkan prioritas pada penarikan investasi asing dan perluasan kegiatan sektor swasta. Peluncuran inisiatif reformasi administrasi publik berdasarkan NPM secara resmi dimulai pada tahun 1994 ketika Singapura menerapkan pengangguran untuk elemen reformasi hasil, di mana alokasi anggaran didasarkan pada target dan hasil. Selanjutnya, pada tahun 1999, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk masing-masing kementerian yang pada gilirannya anggaran didistribusikan di antara komponen departemen yang memberi mereka lebih banyak fleksibilitas dalam bekerja dan mencapai target mereka. Kesimpulan, NPM umumnya merupakan pengganti yang efektif untuk model administrasi tradisional, tapi belum tentu cocok untuk semua negara di seluruh dunia. NPM pada awalnya dikembangkan untuk membantu negara-negara OECD. Tidak dapat diambil begitu saja bahwa NPM akan mencapai kesuksesan di negara-negara berkembang. Bahkan beberapa keterbatasan dan kelemahan telah muncul ketika model NPM telah diterapkan di beberapa negara berkembang. Model NPM harus dianggap sebagai sejumlah teknik yang terpisah, bukan sebagai sebuah paket. Untuk membantu negara-negara berkembang mengadopsi teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka, disarankan bahwa prasyarat yang dianggap sebagai tahapan persiapan sebelum pelaksanaan pendekatan NPM. Negara-negara maju dan contoh sukses dari Singapura menerapkan pendekatan NPM atas tahapan yang berbeda, yang mengambil dekade untuk mengambil efek. Oleh karena itu, negara-negara berkembang juga harus mempertimbangkan rencana jangka panjang, di mana prasyarat akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum pendekatan NPM relevan diterapkan. Faktor budaya tidak boleh diabaikan karena kepentingan mereka dan implikasinya terhadap model NPM di negara berkembang. Hal ini juga dianjurkan bahwa kontribusi dari donor internasional untuk negara-negara berkembang bisa lebih efektif
efisien, dan layak jika mereka menganggap layak dalam studi dan kebijakan mereka. Sudah, apakah teman-teman ingin bertanya? Zis mau tanya. Oke, silakan. Dalam implementasi NPM di Singapura pernah mengalami kegagalan nggak? Terus dalam bentuk apa dan kapan? Oh, iya ya. Siapa yang tanya tadi ya? Nuka, Pak. Oke. NIM-nya berapa, Nuko? 19, 20, 20, 10.006. Belakangnya 06 ya? Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Sis. Iya, silakan untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya. Ada yang bertanya lagi? Silakan sebutkan nama sama NIM-nya. Saya, Pak. Oke. NIM ya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Silakan. Itu kan kesimpulan di slide yang kesimpulan itu kan KNPM ini bisa membantu dalam semua terus NPM ini bisa melakukan bantuan apa terhadap negara-negara tersebut, terus hasilnya apa, dan apakah semua negara atau negara
Gimana? Coba diulangi. Itu tadi hilang ya sinyalnya ya. Sudah Pak. Oke. Nama sama NIM-nya? Silvi Kotrunada, NIM-nya belakangnya 69, Pak. Oke. Nat, coba ulangi lagi pertanyaanmu, Nat. Tadi sinyalnya agak hilang. Oh ya. Kan itu kan di slide yang kesimpulan, dijelaskan NPM itu dikembangkan untuk membantu negara-negara OECD. Nah, kenapa negara OECD ini harus dibantu sama NPM? Padahal kan NPM ini kan belum tentu cocok di semua negara di seluruh dunia. Dan hasil dari bantuan NPM-nya itu apa? Apakah bantuan dari NPM tersebut berlaku untuk semua negara? Apa tiap negara itu berbeda? Itu saja. Ya. Oke, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, Pak. Saya mau menjawab dari Mbak Nuke. Untuk hambatan di negara Singapura ini, terlebih negara Singapura ini tidak ada hambatan karena negaranya sudah terkoordinasi dengan baik sama proses kebijakannya sudah jelas. Jadi tidak ada hambatan. Hambatannya mungkin ya di ekonomi dari sisi ekonomi, tapi sudah terkoordinasi dengan baik. Bagaimana, Mbak? Oh, nggak ada ini ya, nggak pernah ngalamin kegagalan dalam implementasi NPM. Dalam NPM negara Singapura sudah berhasil, nggak ada hambatannya kok. Oh ya, oke.
Makasih. Ya. Untuk pertanyaannya Nada itu NPM Nat, coba ulangi lagi Nat, sekali lagi. Jadi kan gini, itu di kesimpulan kan dijelaskan NPM dikembangkan untuk membantu negara-negara OECD. Nah, di negara OECD ini kan negaranya banyak. Terus NPM ini membantu dalam hal apa? Terus hasilnya itu didapatkan sama semua negara yang tergabung di OECD apa gimana? Soalnya kan pasti setiap negara punya hambatan masing-masing yang berbeda-beda gitu. Jadi yang aku tanya NPM ini bantunya di mananya di negara OECD-nya itu. Oke. Bentar. Oke, pada negara OECD itu NPM itu membantu dalam penerapan ekonomi, dalam membantu ekonomi serta membantu dalam kebijakan investasi di negara OECD tersebut. Negara OECD itu teranggotakan sebagai 36 negara. Ada Kolombia, ada pokoknya yang negara maju. Dari segi di negara Eropa, baik pun Asia, Eropa yang tergolong sebagai negara maju. Pembantuannya NPM itu di bidang ekonomi, terlebih dalam segi investasi. Gimana, Nat? Jadi untuk bantuan NPM itu diterapin di semua negara OECD. Iya, diterapin kepada negara-negara yang maju. Enggak beda-beda. Enggak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, saya review sejenak ya, Aziz. Iya, Pak. Oke. Terkait dengan NPM ya, New Public Management yang diterapkan di kasuistik di contoh ini kan ada di Indonesia sama di negara Singapura ya. NPM sini memang sebenarnya menerapkan reventing government ya. Reventing government kalau di Indonesia ini mulai mulai tenar tuh tahun 2004. Tapi di beberapa negara yang lain itu sudah menerapkan New Public Management dengan sistem teoretikalnya New Public Management yang menerapkan reventing government, mewirausahakan birokrasi, dan menerapkan pengguna layanan publik sebagai pelanggan atau customer itu sudah lama ya. Terutama memang negara-negara yang sudah kuat ya. Contohnya Singapura, Korea Selatan, ya Jepang, ya minus Cina
karena Cina memang dari dulu tidak menganggap konsep negara atau konsep administrasi publik dari Amerika itu dianggap tidak baik. Makanya ada dua kutub ya, antara kutub liberalis sama kutub komunis. Kutub komunis itu selalu mendewakan Cina sebagai sebagai salah satu sebagai salah satu pioner ya Cina. Kalau kutub liberalis itu sebagai salah satu pionernya itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri sudah menerapkan beberapa theoretical ya, mulai dari Old Public Administration, terus New Public Management, New Public Service, ya, Good Governance sampai Sound Governance nanti itu sudah diterapkan, diuji dari berbagai lingkup ya, dan diimplementasikan di beberapa negara yang sudah settle, terutama buat percontohan atau buat pilot project, dan akhirnya sampailah pada negara berkembang di Indonesia. Dulu di Indonesia memang diundang ya gubernur-gubernur terkait untuk diajak pelatihan. Ini loh penerapannya teori teori New Public Management atau teori Reinventing Government. Dulu lebih familiarnya orang-orang belajar terkait dengan Reinventing Government. Makanya lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004 nomor 32 tahun 2004 ya, 32. Itu awalnya dari yang namanya New Public Management ini. Lahirnya itu. Dan tahun 2014 itu berkembang ya. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ya itu berkembang dari New Public Management menjadi Good Governance. Ya. Jadi itu perkembangannya. Memang di Singapura tetap ada masalah ya di Singapura. Ya. Kalau kita ngomong masalah tetap ada. Tadi jawabannya tidak ada ya. Ada masalah di Singapura. Memang masalah di Singapura awalnya di tahun 90-an ya itu adalah masalah ras. Dulu yang menguasai itu adalah ras Melayu ya. Sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an ke 2000-an itu pergolakan. Kalau di Indonesia pergolakan antara masa reformasi, tapi kalau di kita itu pergolakannya bukan masalah reformasi lagi, tapi di Singapura, tapi permasalahan ras. Ya. Ras yang dahulunya ras Melayu yang menguasai Singapura berubah menjadi ras Cina. Sampai hari ini ras Cina menguasai. Jadi klaim pemerintahannya Singapura itu adalah pemerintahan yang demokratis itu tidak selalu benar ya. Klaim demokratis ini lahir memang dari one man one vote, pemilih dari Singapura itu sendiri. Tapi nantinya ketika jadi mereka cenderung memang agak menerapkan sistem yang cenderung ateis ya, tidak mempercayai bahwasanya adanya Tuhan, adanya agama. Jadi dibiarkan lingkup agama tidak disentuh sama pemerintah Singapura, tapi mereka memang menyentuh lingkup terkait dengan sistem perdagangan sama jasa. Ya, di situ tidak sistemnya tidak pabrik ya, tidak pabrik, tapi di situ menerapkan sistem perdagangan sama jasa. Pelayanan yang diterapkan memang pelayanan New Public Management tidak ada masalah, tapi di tataran top management dia bermasalah ya. Dalam artian ada aturan yang masih cenderung berubah-ubah di Singapura pada waktu itu. Karena Singapura masih dalam kondisi dari berkembang mau ke maju. Majunya Singapura itu kan tahun 2000-an. Ya. Semenjak adanya ASEAN, ya Singapura mengambil alih tongkat sejarah kepemimpinan yang dulunya negara ASEAN itu sama saja, akhirnya hari ini kan kelihatan siapa yang statusnya negara maju di ASEAN, siapa yang statusnya negara berkembang, dan siapa statusnya yang negaranya miskin. Ya. Pergolakan teori New Public Management masih bergolak ya. Masih bergolak dulu ya di tahun 90-an di Singapura. Dataran atas ya, terutama terkait dengan perubahan dari pengguna layanan menjadi pelanggan ya. Akhirnya hari ini memang diterapkan pelanggan semua di Singapura. Tidak ada pengguna layanan, semua diterapkan menjadi pelanggan. Itu yang membedakan ya. Jadi masyarakat ras Melayu menganggap saya ini orang pengguna layanan di Singapura, tapi lama kelamaan terpinggirkan, akhirnya mereka
menganggap saya ini hanya pengguna layanan. Ya, dari masyarakat ras Melayunya itu menganggap hari ini ya mereka hanya sebagai pengguna layanan, mereka hanya menganggap sebagai pelanggan, customer, bukan lagi pengguna layanan. Ya. Kepemilikan terhadap Singapura hari ini buat ras Melayu kecil, lebih banyak ras Cina yang memiliki negara Singapura itu sendiri. Karena negara Singapura terlalu kecil memang. Negara yang terlalu kecil atau sebuah kabupaten kota yang banyak penduduknya, otomatis siapa yang kaya dia yang menguasai. Itu saja. Kasusnya Surabaya, Malang sama saja. Jadi semakin banyak penduduk, semakin tanah menjadi mahal, semakin orang yang kaya menguasai banyak tanah selesai. Berarti itu adalah penguasa sesungguhnya dari suatu wilayah kabupaten kota atau wilayah negara tersebut. Singapura kalau dihitung mungkin hanya Sidoarjo, Gresik, Surabaya yang paling besar. Atau tidak sampai Sidoarjo, Gresik saja itu adalah wilayah Singapura. Jadi mereka ya mau tidak mau ya harus bertarung keras antara si kaya, si miskin, sama si biasa. Ya. Dan penerapan teori yang berkeadilan menjadi sesuatu yang sangat diinginkan dan diidamkan oleh masyarakat Singapura sebenarnya. Jadi kelihatannya Singapura maju ya di depan mata kita, tapi sebenarnya buat rakyatnya mereka kadang menganggap keadilan yang sesungguhnya belum diterapkan di negara mereka karena luas wilayahnya yang cukup kecil ya untuk ukuran sebuah negara. Tapi negaranya memang maju. Memang kalau Indonesia cukup negara Surabaya saja atau Sidoarjo saja, saya rasa cukup bisa maju. Karena negara ini terlalu lebar, akhirnya negara ini sulit untuk maju. Ya. Karena keragaman yang cukup berbeda. Oke, sampai di sini, Aziz, terkait dengan New Public Management ini ya. Memang konsepnya Reinventing Government, mewirausahakan birokrasi, ini memang harus Anda pelajari ya. Sejauh mana sih Reinventing Government pada waktu itu berhasil, dan sampai hari ini beberapa diterapkan di Indonesia, dan sejauh mana mewirausahakan birokrasi ini sukses ya pada waktu itu, dan sampai hari ini ada beberapa perubahan, dan tetap masih ada yang menerapkan yang namanya mewirausahakan birokrasi. Oke, silakan ditutup, Aziz. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya untuk mendengarkan presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tunggu materi PPT ya. Makalahnya sama link YouTube-nya di WA saya ya, Aziz. Sama yang teori pembangunan. Siap. Waalaikumsalam. Oke.